Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP melantik 17 pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemprov Papua Barat. Dalam hal ini jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 800.1.3.3/02/2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Papua Barat. Pelantikan itu berlangsung ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan pada Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Jumat 27 September 2024. Sumpah janji jabatan oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Selanjutnya saudara-saudara akan mengikuti dan menurunkan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji. Saya menyatakan dan berjanji. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Untuk semuanya, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ulangi, jabatan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut adalah daftar nama para pimpinan OPD yang dilantik, yakni Herman Sayuri menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Papua Barat, Hendra Martinus Fatubun menjabat Sekretaris DPR Provinsi Papua Barat, Ferdinand Pihwi menjabat Sekretaris MRP Provinsi Papua Barat, Dr. Andus George Albert A. Marini menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus Papua Barat, Agus Nurodi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Provinsi Papua Barat, Jainab Uswanas menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat, Dr. M. Basir Yasin menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Papua Barat, Najamuddin Benu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Dr. Alwam Rimosan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Gottlieb Apono menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Leguswan Imo menjabat sebagai Kepala DPMK Provinsi Papua Barat, Dr. Sami Juniri Saiba menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Jimmy Susanto menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, Yakob R. Kiriweneo menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, Helen Frida Dewi menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Serda Papua Barat, dan Yonas Rumfabe menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Serda Provinsi Papua Barat. Penjabat gubernur di kesempatan itu mengatakan bahwa pelantikan ini adalah momen penting dalam perjalanan organisasi pemerintahan di Provinsi Papua Barat dalam menghadapi harapan baru, tanggung jawab baru, dan komitmen baru yang diemban oleh para pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Papua Barat. Selaku pejabat pembina kepegawaian, saya perlu menegaskan pada saudara-saudara yang baru saja dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak terlepas dari cobaan, tantangan, dan godaan. Sebagai seorang pimpinan, tanggung jawab yang diemban oleh saudara tidaklah ringan. Tanggung jawab ini mencakup organisasi, pengelolaan sumber daya aparatur, penyusunan kebijakan, hingga implementasi program kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya berharap agar saudara dapat melaksanakan amanah dan pekerjaan ini dengan penuh dedikasi dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, harus mampu untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja kita. Masyarakat menanti hasil kerja kita
dan sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Selaku penjabat pembina kepegawaian, ia pun berharap dedikasi dan kerja keras yang baik dalam tugas dan jabatan, serta amanah yang secara hierarki mencakup organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, penyusunan kegiatan hingga implementasi program dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Para pimpinan yang baru dilantik juga diajak penjabat gubernur agar nantinya dalam bertugas untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta harus mampu untuk membangun kepercayaan publik mewujudkan kerja keras yang dinantikan masyarakat. Kepada ASN dalam hal ini para pejabat eselon 3 dan 4 maupun pejabat eselon 2 yang belum menduduki jabatan strategis untuk dapat bekerja dengan menunjukkan prestasi dan etos kerja terhadap tugas yang ada sehingga ke depan menjadi pimpinan menggantikan para pejabat eselon 2 yang nantinya akan memasuki purna tugas. Motivasi itu pun ditularkan mantan Sekda Fakfak ini kepada seluruh ASN. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kita ambil sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, nanti setelah pemilu, pilkada, ada kepemimpinan yang baru, gubernur dan wakil gubernur yang baru, ada waktunya dievaluasi, minimal 2 tahun dievaluasi. Tapi kalau ada kondisi tertentu kasuistik, maka bisa saja 1 minggu bisa dievaluasi. Tetapi kalau normal, kebijakan pimpinan yang akan datang ya 2 tahun bisa dievaluasi lagi, di rolling ya sesuai dengan kebutuhan. Banyak juga masih jabatan-jabatan yang kosong hari ini. Ada juga yang mau pensiun. Oleh karena saya minta tidak boleh putus asa, kerja dengan baik agar pada waktunya bisa dipromosikan ya pada jabatan-jabatan yang akan datang. Semua ini indah pada waktunya. Tepuk tangan dulu. Ya, kalau saya bicara tentang ASN itu, saya bilang tolong contohi saya. Pernah non-job, ya, tapi tenang aja kerja terus begitu, ya. Dan Tuhan mengangkat saya menjadi Sekda Provinsi Papua Barat dan penjabat gubernur hari ini. Hal yang tidak luput dari pesan penjabat gubernur ABT yakni netralitas ASN dalam menghadapi masa politik pemilu kada 2024. Dengan pengalaman yang mumpuni, penjabat gubernur meyakini seluruh jajarannya akan bekerja keras, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sembari mengajak untuk bersatu dan bekerja keras. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.